Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan belajar IPS dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Silahkan teman-teman perhatikan teks Sumpah Pemuda tersebut. Apakah kalian semua telah menghafalkannya? Lantas, apa makna teks tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia? Teks Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Sekarang, silakan kalian ingat-ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya jika para tokoh seperti Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan para tokoh yang lainnya bersatu untuk mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah bagaimana latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, di mana latar belakang yang pertama adalah perluasan pendidikan. Diawali oleh adanya politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia sehingga menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda, salah satunya Van de Venter. Kemudian Van de Venter mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis, atau disebut juga dengan politik balas budi, yaitu dalam bidang edukasi, emigrasi, dan edukasi. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis. Di antaranya, irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah, dan yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Dari ketiga kebijakan tersebut, segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah di bidang pendidikan. Mengapa? Karena pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Secara bertahap, mulai memasuki abad ke-20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Latar belakang yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebabnya karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Mulai memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda. Latar belakang yang ketiga adalah rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Latar belakang yang keempat adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Tahukah kalian, organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan.
Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Di antaranya ada organisasi etnis yang didirikan oleh para pelajar perantau di kota-kota besar. Selain itu, terdapat pula organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatera. Terdapat pula organisasi yang bernapaskan keagamaan yang muncul pada awal abad ke-20. Berikutnya, latar belakang yang kelima adalah berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru yang berkembang saat itu seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Latar belakang yang keenam adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Terdapat dua peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, di mana yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, pada tahun 1904 sampai 1905 ini terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Tentunya kalian sudah tahu bahwa Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Di sini, tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin dan mampu untuk melawan penjajah. Peristiwa yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Seperti di India, di Filipina, di Tiongkok, dan lain sebagainya. Sampai sini materi untuk latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Sekarang silahkan kerjakan soal yang terdapat pada video kali ini. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.